Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah teman-teman, hari ini kita bisa bertemu kembali di channel Takwim, dan di sini saya akan berkunjung atau berziarah ke Masjid Jin dan Janatul Ma'la, dan nanti insya Allah akan saya paparkan sejarah tentang Masjid Jin dan Janatul Ma'la. Insyaallah semoga dalam video ini kita bisa sama-sama belajar dan sama-sama mendapatkan ilmu dan keberkahan dari ilmu yang Rasulullah telah ajarkan kepada kita semua. Amin ya Allah. Alhamdulillah teman-teman, kita sudah sampai di Masjid Jin ya. Di belakang saya ini adalah Masjid Jin. Jadi masjidnya tidak terlalu besar karena masjid ini hanya digunakan untuk sholat 5 waktu, dan juga masjid ini sebenarnya dibangun untuk menjadi penanda dengan sejarah yang dimana pada saat itu Rasulullah berpulang dari Taif dan beliau singgah di sini untuk melaksanakan sholat. Dan pada saat itu dalam riwayat dikatakan pada saat Rasulullah membaca Al-Quran, yaitu surah Ar-Rahman, lalu para jin kala itu heran dengan bacaan yang dilantunkan oleh Rasulullah SAW. Lalu pada saat itu sahabat yang bersama dengan Nabi itu disuruh untuk menunggu di tempat yang agak berjauhan di sebelah sana, karena pada saat itu banyak para jin yang berkumpul di daerah ini, di daerah masjid ini, untuk berbaiat atau masuk Islam dengan Rasulullah secara langsung. Nah, dari mana sejarah itu terukir? Itu ada di surah Jin ayat 1. Yang dikatakan di situ bahwasanya para jin berkumpul di sini untuk berbaiat dengan Rasulullah SAW. Dan di masjid ini juga surah Jin itu turun ya. Surah Jin turun di sini karena adanya peristiwa tersebut. Dan dari situlah bahwasanya kenapa dikatakan dalam Al-Quran bahwasanya manusia dan jin itu diciptakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah bukti tempat bahwa bukan hanya sekedar manusia yang beribadah, tetapi juga jin beribadah di dunia ini dengan atas izin Allah Subhanahu wa taala. Baik teman-teman, alhamdulillah tadi kita berkunjung ke Masjid Jin, akan tetapi masjid itu dibuka hanya untuk sholat fardu. Jadi kalau tidak ada kegiatan sholat fardu, masjidnya itu tutup ya. Maka dari itu mohon maaf apabila saya tidak dapat merekod di dalamnya, dan tapi disitulah tempat bagaimana peristiwa pembaiatan para jin oleh Rasulullah SAW yang diceritakan dalam surah Al-Jin
ayat 1 hingga selesai ya. Nah teman-teman, ini tidak jauh dari lokasi Masjid Jin, kita bisa berjalan sekitar 100 meter untuk berkunjung ke Jannatul Ma'la, yaitu tempat perkuburan yang berada di Mekah, yang dimana di situ banyak tokoh-tokoh penting, tokoh-tokoh keluarga daripada Rasulullah SAW, termasuk kakek, buyut, moyangnya, istrinya, anaknya, para sahabat juga ada di situ, dan tokoh-tokoh Islam termasuk dari Indonesia juga ada di Jannatul Ma'la ini, yaitu Kiai Besar Mbah Maimun yang masyhur disebut dengan Mbah Maimun. Dan ini insya Allah saya akan berjalan ke situ untuk berziarah ya, berziarah mengunjungi makam-makam orang-orang yang terdahulu. Kenapa? Agar untuk saya pribadi dapat melaksanakan sunnah Nabi, karena Nabi mengatakan ingatlah kematian dengan berziarah ke orang-orang terdahulu. Insyaallah semoga dengan ziarah ini saya lebih memantapkan lagi untuk mengingat kematian dan mengingat bahwa akhirat itu pasti ada dan pasti akan kita jumpai dan kita lewati, insyaallah. Baik, alhamdulillah teman-teman, kita dapat masuk berkunjung berziarah ke Jannatul Ma'la, dan inilah tempat yang dinamakan dengan perkuburan Jannatul Ma'la. Kenapa dikatakan dengan nama Jannatul? Ya, karena kata Rasulullah SAW, orang-orang yang berada di Jannatul Ma'la ini adalah kebanyakan dari penghuni-penghuni surga. Begitupun juga yang berada di Madinah dikatakan dengan nama Jannatul Baqi ya. Nah, di sini teman-teman, di perkuburan ini banyak sekali tokoh-tokoh Islam, tokoh-tokoh yang berkaitan dengan Rasulullah SAW, termasuk kakek-kakek moyangnya, kakeknya, istrinya, dan tokoh-tokoh Islam yang lainnya ya. Dan dikatakan di sini ada Qusay bin Kilab, lalu ada Abdul Manaf, Abdul Muthalib, Abu Thalib, Khadijah, Qasim. Qasim ini adalah anaknya ya, anak dari Rasulullah SAW. Lalu Abdullah, ada Abdurrahman bin Abu Bakar, yaitu anak sulung dari Abu Bakar As-Siddiq. Dan juga ada satu lagi Asma. Ya, Asma ini juga adalah anak dari Abu Bakar As-Siddiq. Siapa Asma ini? Asma ini adalah seorang perempuan yang dulu ditugaskan oleh Rasulullah untuk mengantarkan makan dan minum pada saat Rasulullah dan Abu Bakar berhijrah ya, berhijrah dari kota Mekah menuju Madinah. Dan kala itu si Asma ini dalam kondisi hamil saat mengantarkan makan dan minum untuk Rasulullah dan ayahnya. Nah, selain dari itu ada Abdullah bin Zubair juga di sini, sahabat Nabi, Abu Ja'far bin Abdullah,
yaitu eh, seorang khalifah di masa kekhalifahan Abbasiyah ya, itu juga dikuburkan di sini. Lalu ada cendekiawan Sunni pada abad ke-20, dikatakan di sini ada 2 orang, yaitu Abu Turab Al-Zahiri dan Muhammad bin Awali Alawi Al-Maliki ya. Dan yang terakhir tadi tokoh Islam dari Indonesia, yaitu Mbah Maimun Zubair. Nah, lokasinya itu teman-teman kalau bisa lihat, ini adalah Tower Zam-Zam. Jadi di sana Tower Zam-Zamnya, dan kuburannya ada di sini ya. Itu. Dan di sana di bawah itu, ini yang di bawah. Nah, yang ini dia perkuburan para sahabat, termasuk dengan Siti Khadijah, yaitu istri dari baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mohon maaf untuk teman-teman semuanya apabila saya salah mengucapkan nama-nama orang-orang yang dikuburkan di sini, dan teman-teman boleh memperbaikinya di kolom komentar ya. Baik teman-teman, alhamdulillah saya sudah berkunjung di Jannatul Ma'la, dan tadi sudah berkesempatan untuk mendoakan para penghuni-penghuni kubur yang berada di Jannatul Ma'la. Dan ini teman-teman, contoh dari liang kubur yang masih kosong ya. Jadi apabila ada yang meninggal, mereka dikuburkan di situ, di tempat yang baru tadi. Nah, balik ke topik yang pertama. Jadi di sini yang pertama tadi ada saya sebutkan yang namanya Qusay bin Kilab. Jadi Qusay bin Kilab ini adalah kakek kelima daripada Nabi Muhammad SAW. Qusay ini memiliki anak yang bernama Kilab ya. Jadi urutannya Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib bin Hashim bin Abdi Manaf bin Qusay. Nah, Qusay dan Abdi Manaf tadi dan juga Abdul Muthalib dimakamkan di Jannatul Ma'la ini. Kalau Hashim saya belum mendapatkan informasi yang lebih lanjut, karena saya berkunjungnya di Jannatul Ma'la ini. Jadi saya mencari informasi dari ketiga orang tersebut, yaitu kakek-kakek dari baginda Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Selain dari itu tadi saya sudah memperlihatkan kepada teman-teman tempat di mana ibunda Siti Khadijah dimakamkan di tempat tadi ya. Nah, dan situ juga tadi ada beberapa peziarah yang mendoakan untuk keselamatan beliau di alam kubur, karena di situ didekatkan dengan Siti Khadijah itu ada Mbah Maimun Zubair, yaitu tokoh Islam dari Indonesia, yang riwayatnya yang saya dengar beliau dulu pernah ingin dibongkar oleh pemerintahan Arab Saudi. Jadi teman-teman, di sini kuburan-kuburan di sini itu apabila ada mayit yang baru yang akan dikuburkan, itu ada pergantian untuk digantikan penghuni yang lama, penghuni kubur yang lama digantikan dengan yang baru. Dan pada saat Mbah Maimun itu tadi
pada saat dibongkar ternyata kondisi beliau masih dalam keadaan utuh jasadnya, karena riwayatnya beliau meninggal pada saat musim haji tahun 2020 kalau tidak salah. Nah, karena dari itu beliau dalam riwayat itu selalu bersenandung, bersyair tentang kesolehan Sayyidatina Khadijah. Dan karena syair-syair yang beliau lantunkan pada saat semasa hidup untuk istri baginda Rasulullah, dan Allah mengangkat derajat beliau dengan dikuburnya beliau bersampingan dengan Siti Khadijah. Insyaallah tabarakallah, semoga kita juga termasuk orang-orang yang soleh yang akan mendapatkan rahmat dan keberkahan dari orang-orang yang soleh yang berada di dekat Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik, alhamdulillah teman-teman, kita sudah selesai mengunjungi dua tempat bersejarah, yaitu Masjid Jin dan Jannatul Ma'la yang berada di kota suci Mekah. Dan apabila teman-teman ingin berkunjung ke dua tempat ini, untuk jalan kaki cukup jauh ya, karena teman-teman harus berjalan kurang lebih ya sekitar 2 atau sampai 3 kilo dari Masjidil Haram yang berada di belakang sana. Dan tempat ini itu juga banyak dikunjungi oleh jamaah-jamaah umroh ya, kan tapi tidak semua travel itu ada penjelasan atau berziarah langsung berjalan ke masjidnya, karena ada beberapa yang travelnya itu hanya sekedar melewati menggunakan transportasi umum bis yang disediakan oleh travel. Kan tapi ada juga yang travel dari Indonesia yang berkunjung ke Masjid Jin untuk berziarah dan untuk mengetahui lebih lanjut tempat yang dinamakan Masjid Jin. Nah teman-teman, karena videonya juga sudah cukup panjang, saya berterima kasih kepada teman-teman dan mohon maaf apabila ada penyampaian saya yang kurang, penyampaian saya yang salah. Teman-teman boleh memperbaikinya di kolom komentar agar kita dapat belajar bersama-sama di konten saya kali ini. Nah, mungkin cukup sekian doa saya buat teman-teman yang menonton video ini, semoga diperlancar segalanya, diperlancar segala rezekinya, diperlancar segala urusannya, dan dilimpahkan rezekinya, diberikan kesempatan dan kesehatan agar dapat berkunjung ke dua kota suci Mekah dan Madinah untuk melaksanakan ibadah haji dan umroh. Insyaallah, amin amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.